أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berbagi. Walaupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berjumpa bersama-sama. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita terhimpun di surganya. Amin Allahumma amin. Apa kabar Ustadz Ustazah? Walaupun kita tidak berkumpul, tapi mudah-mudahan hati kita selalu bersatu untuk saling mendoakan satu sama lain. Ana cinta kalian karena Allah, insyaallah. Insyaallah pada hari ini saya akan menyampaikan tentang mengapa harus berbakti kepada orang tua. Di sini insyaallah saya akan menyampaikan tentang dua kisah. Yang pertama adalah Uwais Al-Qarni, yang kedua adalah Juraij. Uwais Al-Qarni disebut juga pemuda yang terkenal di langit, Juraij dan doa jelek orang tuanya. Baik, kita masuk ke Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang miskin, yang kerjanya adalah menggembala domba milik tetangganya, dan dia mempunyai penyakit safar, yaitu bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Dia tinggal di Yaman. Uwais Al-Qarni hidup dengan seorang ibu yang buta dan lumpuh. Ibunya berkata bahwa ada satu hal yang ia belum tercapai. Maksudnya keinginan beliau yang belum tercapai, yaitu beliau ingin pergi haji. Uwais sebagai anak yang sangat berbakti kepada ibunya, berjanji untuk mencari jalan agar bisa pergi haji. Di sini Uwais Al-Qarni berpikir, merenung bagaimana cara agar bisa pergi haji. Karena sebagian besar orang-orang Yaman untuk pergi ke haji ke Mekah, mereka setidaknya naik unta. Jangankan unta, domba pun Uwais tidak ada. Keesokan harinya, Uwais mendatangi juragan domba. Beliau membeli domba. Yang beliau beli adalah anak domba. Karena uang yang Uwais cukup hanya untuk membeli anak domba. Anak domba itu Uwais ajak ke naik turun bukit. Banyak orang mencemooh Uwais Al-Qarni, bahkan Uwais Al-Qarni dikatakan sudah gila, membawa naik turun anak domba. Tapi hal itu tidak didengarkan oleh Uwais Al-Qarni. 8 tahun kemudian,
anak domba sudah menjadi besar. Berat tubuhnya menjadi 100 kg. Tubuh Uwais Al-Qarni semakin kekar. Tiba musim haji, Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju Mekah berjalan sambil menggendong ibunya naik turun gurun pasir. Akhirnya semua orang tahu apa sebenarnya yang ada di pikiran Uwais Al-Qarni membawa naik turun domba tersebut, yaitu untuk berlatih agar ia bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Masya Allah. Ketika tawaf, Uwais Al-Qarni juga masih menggendong ibunya untuk keliling Ka'bah. Di depan Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ampunilah dosa ibuku ya Allah." Ibunya bilang, "Bagaimana dengan dosamu?" Jawab Uwais Al-Qarni, "Kalau Allah mengampuni dosa ibu, maka ibu masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkan aku ke surga." Allah mendengar doa Uwais Al-Qarni. Seketika itu juga penyakit syafa yang ada di tubuh Uwais Al-Qarni sembuh, kecuali di telapak kanannya ada sedikit bintik putih. Kemudian setelah mereka pergi haji, Uwais Al-Qarni pulang dan Uwais Al-Qarni berpamit dengan ibunya akan pergi ke Madinah untuk menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di Madinah, Uwais Al-Qarni mengucapkan salam di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat itu dijawab oleh Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Aisyah menyatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di rumah, beliau lagi dalam perjalanan, lagi dalam perperangan. Tidak tahu kapan akan pulang, sebulan atau 2 bulan. Berpikir Uwais Al-Qarni bahwa ada ibu yang lumpuh yang menanti beliau. Berpikir akhirnya Uwais Al-Qarni memutuskan untuk pulang ke Yaman dengan rasa kecewa karena tidak bertemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni menitipkan pesan kepada istri Nabi Muhammad SAW, "Sampaikan salam saya Uwais Al-Qarni kepada baginda Rasulullah SAW." Ketika Nabi Muhammad SAW pulang, Aisyah bercerita bahwa ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW menceritakan kepada Aisyah bahwa Uwais yang sangat taat, ulet, dan sangat berbakti kepada ibunya, sehingga ketaatannya itu terkenal di penduduk langit. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan cerita dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bahwa apabila kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfar kepada dia. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, banyak sekali orang-orang yang mengurusi jenazahnya. Mereka adalah penduduk langit
yang dikirim Allah untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Karena berbaktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Kisah yang kedua adalah kisah Juraj dan doa jelek orang tuanya. Ini ada hadis, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraj. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah Juraj?" Beliau lalu bersabda, "Juraj adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terdapat di dataran tinggi atau gunung. Terdapat seorang pengembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya, dan seorang wanita di suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika datanglah ibu Juraj dan memanggil anaknya Juraj ketika ia sedang melaksanakan sholat. "Wahai Juraj!" Juraj lalu bertanya dalam hati, "Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku?" Ini pertama. Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraj kembali bertanya di dalam hati, "Ibuku atau sholatku?" Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraj bertanya lagi di dalam hati, "Ibuku atau sholatku?" Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan ibunya, ketika ibunya sudah memanggil 3 kali tidak dijawab, ibunya berkata, "Semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraj, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur." Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Disebutkan oleh Bukhari dalam Ababul Mufrad, dikeluarkan oleh Bukhari 60, kitab Al-Anbiya 48, bab mazkur fil kitabi Maryam. Muslim 45, kitab Al-Bir was Sila wal Adab, halaman 7 sampai 8. Itulah dua kisah Juraj dan Uwais Al-Qarni. Baik, kita kembali ke tentang status manusia dalam baktinya dengan siapa. Nah, ini laki-laki masih bujangan, ini perempuan masih gadis atau belum menikah. Ketika seorang laki-laki belum menikah, dia berbaktinya kepada ibunya. Begitu juga seorang perempuan yang belum menikah berbakti kepada ibunya. Sama. Hal ini sama. Laki-laki maupun perempuan yang belum menikah berbaktinya kepada ibunya. Apapun perintah ibunya, apapun larangan ibu harus ditaati. Tapi kita perhatikan, kita pelajari selagi itu perintahnya yang baik, tidak mengarah ke jalan yang buruk atau ke neraka, maka kita harus taati. Dan selagi masih bisa dikomunikasikan, kita komunikasikan. Setelah status belum menikah, ini adalah status menikah. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, patuhnya adalah dengan suami. Apapun perintah
dan larangan suami harus ditaati. Selagi itu untuk kebaikan. Contoh, ketika seorang perempuan itu sangat aktif untuk semuanya, dia pergi sendirian, bermotor ke sana ke sini. Ketika dia sudah menikah, kata suaminya, "Tunggu aku, jangan pergi dulu." Ya, dia harus tunggu sampai suaminya datang dengan harus bersabar. Ini, seorang wanita ketika dia sudah menikah, maka patuhnya dengan suami. Begitu juga dengan bagaimana dengan seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan, patuhnya dengan ibunya. Jadi, kalau kita seorang perempuan, kita harus menghormati ibu mertua kita. Karena dia diasuh dan dididik oleh ibunya. Misal, seorang laki-laki itu menikah umur 20 tahun dan pernikahan mereka baru 1 bulan atau 1 tahun. Berarti masih banyaklah laki-laki itu bersama dengan ibunya. Hadis, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bahwa kita surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Yang pertama, hamil atau mengandung. Yang kedua, menyusui. Yang kedua, melahirkan. Dan yang ketiga, menyusui. Jadi kenapa kenapa hadis surga itu di bawah telapak kaki ibu? Karena 3 hal ini yang tidak bisa atau tidak dilakukan oleh seorang laki-laki. Kesimpulan, walau dengan kondisi bagaimanapun, ibu lebih kita dahulukan. Ingat, selagi itu hal yang baik yang diajarkan oleh Nabi dan diajarkan oleh agama kita, silakan dilaksanakan. Kalau ibu atau suami yang sudah menikah mengajak atau menyuruh hal yang buruk, maka sampaikan untuk tidak dilakukan. Terus yang kedua, bagi ibunya yang sudah meninggal, doakan ibunya setiap hari. Ridho ibu, ridhonya Allah. Ridho suami, ridhonya Allah. Sabar bagi yang belum menikah. Semoga mendapatkan suami yang soleh-soleha. Begitu juga yang laki-laki semoga mendapatkan istri yang soleha. Maaf, istri yang soleha. Itu saja, kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan datang dari saya pribadi. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.